Ya, terima kasih atas berkat dan tuntunanmu Tuhan. Pada saat ini kami akan melakukan pelajaran ekonomi karena Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga dapat perakhiran begitu baik. Pimpin juga secara Tuhan yang mengajar kami, berikan dia selalu kesehatan kekuatan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih Sandy, Mamingko. Sebelum kita lanjut, masih ingat ya kesepakatan yang kita sudah buat di waktu-waktu yang lalu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Masih ingat ya? Bisa dilihat di slide itu. Materi kita pada minggu yang lalu, kita belajar apa? Ya, pajak ya. Ya, pajak. Bagus, Evan ya. Kalau begitu, saya mau tanya kembali, apa itu pajak, Evan? Uang yang diberikan warga negara ke pemerintah untuk biaya infrastruktur negara. Oke, bagus ya. Dan sebelum kita lanjut, coba perhatikan di slide. Kita akan praktekkan seperti biasa. Masih ingat ya, mindfulness. Apa itu mindfulness? Ya, kesadaran penuh. Ya, kita akan coba lagi ya. Kalau hanya 1 menit, kita akan coba ini karena tadi terlihat kalian cukup aktif di mata pelajaran PKN. Kebetulan guru PKN-nya ada di sini dan cukup menguras tenaga, pikiran, sehingga sebelum kita lanjut, mari kita praktekkan sama-sama kesadaran penuh atau mindfulness ini ya. Kita gunakan teknik stop. Diingatkan ya, apa itu stop? S itu kita berhenti. Berhenti sejenak dalam kegiatan kita, tapi tidak keluar dari room ini. Ya, kita hanya berhenti sejenak, konsentrasi, kemudian take a deep breath atau kita tarik nafas dalam. Ya, selanjutnya kita amati apa yang diamati. Kita amati perut, amati perut yang mengembang sebelum kita membuang nafas, dan terakhir kita lanjutkan untuk kegiatan. Kita mulai ya, kita mulai. Kita mulai, langkah pertama kita berhenti, stop. Kalau ada kegiatan persiapan materi sebentar, kita hentikan dulu. Kita konsentrasi, kita tarik nafas dalam, dan kita keluarkan. Kita keluarkan, kita masukkan udara dalam hidung sampai 2 kali. Dan kita keluarkan juga di dalam hidung ya, bukan keluar dari mulut. Perhatikan perut kita yang sementara mengembang sebelum kita membuang napas. Lakukan ini dua kali saja. Ya. Bagaimana perasaan kita setelah kita mempraktekkan ini? Jadi ini sebelum kegiatan belajar kita harus gunakan secara rutin supaya kegiatan pembelajaran kita ada lebih fokus. Saya juga tadi praktekkan, saya akan lebih fokus sehingga apa yang menjadi tujuan kita, pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya. Nanti juga diulang-ulang di rumah kalau tadi ada beberapa yang belum maksimal, nanti kita ulang-ulangi lagi ya. Jadi sekarang ini kita sudah masuk pada KD yang baru, yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Sebelum kita lanjut, kalau suara saya kurang kedengaran, tolong disampaikan ya, di chatting atau disampaikan secara lisan, supaya saya mengetahui situasi dalam kegiatan belajar sekarang ini. Coba
lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama adalah, jadi tujuan pembelajarannya setelah murid mengikuti proses pembelajaran hari ini, maka Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi itu tujuan pertama, sekali lagi Anda harus dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, setelah selesai belajar, Anda harus memahami faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi ada faktor pendorong terjadi perdagangan internasional, kemudian ada faktor penghambat sehingga tidak terjadi perdagangan internasional. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang kita akan capai di jam pembelajaran hari ini. Silakan lihat di slide. Apa itu sebenarnya itu perdagangan internasional? Ini saya hanya kemukakan salah satu definisinya. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain. Ya. Dengan tujuan apa? Memperoleh keuntungan. Jadi beberapa kata kunci di sini adalah kegiatan tukar-menukar barang dan ada kesepakatan antara kedua negara atau lebih. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan internasional ini tidak lepas dari yang namanya ekspor dan impor. Jadi dalam kegiatan perdagangan internasional itu ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Ada yang boleh kasih tanggapan apa sebenarnya itu ekspor? Adam Gombo, apa itu ekspor Adam Gombo? Ya, silakan. Ekspor ya, Sar. Iya, iya. Jadi untuk ekspor itu adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Oke. Ya. Bagus ya, Adam ya. Sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat bagaimana perdagangan internasional ini kaitannya dengan olahraga ya. Waktu lalu saya melakukan pemetaan kepada kalian, ternyata ada banyak juga murid-murid yang hobi di olahraga ya. Olahraga ada yang saya lihat juga mau mengikuti jejak orang tua di bidang kewirausahaan. Ada beberapa juga murid saya perhatikan tertarik di bidang hukum. Mungkin mengikuti orang tua atau keluarga ataupun ada orang-orang tertentu yang menurut Anda luar biasa di bidangnya ya. Bagaimana kaitannya perdagangan internasional ini dengan olahraga? Anda sering menonton apakah sepak bola ataupun olahraga-olahraga yang lain yang dilombakan di Olimpiade. Nah, mari kita perhatikan di olahraga sepak bola dulu ya. Biasanya terjadi yang namanya transfer pemain atau pembelian pemain antara klub sepak bola di Spanyol dan di Prancis ya. Sekarang isu hangatnya Kylian Mbappe, pemain Prancis, akan dibeli oleh Real Madrid ya. Akan dibeli oleh Real Madrid. Dan tentunya ini harus ada kesepakatan. Sehingga bisa terjadi pembelian pemain dari luar ya. Waktu lalu saya perhatikan waktu kegiatan masih tatap muka ya, ada yang menggunakan kostum Real Madrid. Nah, kostum Real Madrid. Dan waktu saya tanya, oh ini impor dari Eropa, sehingga kualitasnya bagus.
Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana terjadinya ekspor impor, lebih khusus pada bidang olahraga. Alat-alat olahraga, apalagi? Ada sepatu olahraga, ada bola kaki, dan mari kita lihat kegiatan para pengusaha-pengusaha ya, para wirausahawan, di mana mereka ada mungkin juga ada orang tua kalian atau keluarga kalian yang terlibat dalam kegiatan perdagangan ini. Coba berikan contoh kegiatan yang berkaitan dengan ekspor kerajinan, produk kerajinan Indonesia. Kira-kira produk apa itu? Ya, kursi rotan. Apalagi? Kalau di Sulawesi Utara ada enggak yang diekspor? Ya, ada ya. Anyaman-anyaman bambu dari batok kelapa. Ya. Ada pengusaha-pengusaha yang terlibat di dalamnya dalam kegiatan ekspor. Ya. Tentunya seperti pengertian perdagangan internasional tadi untuk mendapatkan keuntungan. Menempatkan keuntungan. Nah, bagaimana dengan berkaitan dengan hukum? Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional ini ada aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk ekspor impor, tidak sembarang. Indonesia melakukan ekspor atau impor harus diatur. Jadi kalau berkaitan ekspor impor ini bisa pemerintah, bisa pengusaha-pengusaha, bisa kalian, bisa kita. Yang penting mengikuti aturan dari pemerintah. Contoh, kalau pengusaha gula putih, misalnya aturan pemerintah tahun ini yang diimpor itu hanya 100.000 ton. Jadi kalau sudah 100.000 ton, tidak ada lagi kegiatan impor gula. Itu contoh salah satu aturan. Atau berkaitan dengan kebijakan impor. Kebijakan impor gula dalam hal ini. Jadi kalau sudah 100.000 ton yang diimpor, tidak bisa lagi ada pengusaha melakukan kegiatan impor gula untuk tahun berjalan. Ya, mungkin nanti tahun berikutnya. Tentunya kalau ada yang melanggar aturan ini, tentu ada sanksi yang sudah mengatur. Ya. Jadi tidak sembarang. Oke, saat ini ada tugas ya. Tugas yang harus Anda diskusikan. Silakan bergabung di kelompok masing-masing. Saya hanya kasih waktu 10 menit untuk diskusikan dan hasilnya Anda presentasikan sebentar, ya. Hasilnya Anda presentasikan dalam bentuk produk flyer ataupun PowerPoint, ya. Jadi silakan Anda berdiskusi. Diberikan kesempatan bagi kelompok 1 di bawah pimpinan Angela Gerungan untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok mereka. Ya. Silakan kelompok dari Lavenia. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Oke. Jadi jangan lupa hargai teman Anda sementara bicara ya. Dan setiap kelompok wajib minimal 1 tanggapan. Apakah tambahan atau pertanyaan. Dipersilakan kelompok dari Lavenia. Jadi ini dalam bentuk flyer ya. Produk yang dihasilkan oleh kelompok. Dipersilakan. Selamat pagi. Jadi judul materi presentasi kita pada pagi ini, faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi penting sekali dalam menentukan target dasar untuk mengembangkan usaha.
Dan untuk penjelasan target pasar atau perluasannya akan dijelaskan oleh Lovely Mokorimban. Perluasan target pasar. Perbedaan Oke. iklim. Ya, Iklim akan mempengaruhi kekayaan SDA sebuah negara. Transportasi antar negara. Kami dari kelompok 4, yaitu Chandra, Adam, Joransky, Jay, dan Jonathan, dan Evan berserta saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal yang biasanya menjadi penghambat proses perdagangan internasional dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua adalah perbedaan mata uang antar negara. Yang ketiga adalah masalah nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Berikutnya adalah proses pembayaran yang sulit dan beresiko besar. Menurut kita sih kalau misalnya peperangan di Indonesia sendiri mungkin masih tergantung ke warga-warga di sekitar Indonesia. Baik, terima kasih Whitley. Saat ini saya akan menjelaskan faktor pertama yang dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional, yaitu keamanan suatu negara yang akan dilanjutkan teman saya Delvian Eko. Betul sekali Enrico. Nah, perusahaan multinasional tentu kegiatannya berkaitan dengan perdagangan internasional. Kondisi ini menyebabkan produktivitas perusahaan multinasional menurun. Terpenghambat selanjutnya saya serahkan kepada Farel Kurengkeng. Terima kasih Delvi. Faktor selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional kadangkala bercorak proteksionisme. Bagaimana David Kramandondo? Ya, betul Farel. Contoh lain, misalnya kebijakan larangan impor untuk barang-barang tertentu yang tentunya bertujuan untuk melindungi konsumen. Faktor selanjutnya adalah rendahnya sumber daya alam. Teman-teman, apabila suatu negara memiliki sumber daya alam sedikit, maka tidak akan bisa berbicara dalam perdagangan internasional. Ya, betul sekali Novel. Salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sumber daya alam setiap negara berbeda-beda. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara harus mengimpor dari negara lain. Pembatasan secara kualitatif yang dilakukan adalah upaya untuk membatasi arus barang dari luar negeri dapat dilakukan secara kualitatif dengan menetapkan aturan-aturan. Mungkin dari kelompok kita boleh tanya. Ya, silakan. Kan saat ini ada kuarantin untuk COVID-19. Apakah itu juga jadi masalah atau penghambat untuk melakukan ekspor impor antar negara dalam suatu perdagangan internasional? Menurut kalian gimana? Tadi kelompok sudah menjawab dan saya kasih tambahan. Dampak baiknya itu adalah produk-produk kesehatan, terutama vaksin yang diimpor di luar negeri, tentu itu dampak baik bagi si negara pembuat vaksin ya, sehingga dia bisa ekspor dan negara-negara lain bisa mengimpornya. Videonya tentang bagaimana dampak COVID-19 terhadap perdagangan internasional Indonesia ya. Oke. Jadi dalam video tadi kita bisa melihat ternyata berdampak ya. COVID-19 itu sampai saat ini masih dirasakan. Bukan hanya Indonesia, tapi beberapa negara bahkan seluruh dunia merasakan dampak baik negatif dan positif kegiatan perdagangan internasional ya. Tentu ada produk-produk tertentu yang mengalami kenaikan oleh karena adanya pandemi ini, tetapi ada juga produk-produk tertentu di pasar internasional mengalami penurunan. Karena tadi kalian sudah bahas ada faktor-faktor yang dapat menghambat ya. Silakan Anda mengisi jurnal diri ini. Silakan Anda pilih dan hanya jawabannya hanya centang. Ya. Ini sudah ada nanti Anda kirim di Google Classroom ya. Ya, oke. Udah
selesai nanti hasilnya saya kirim ya. Hasilnya nanti saya kirim dan Anda sudah lihat hasil penilaian Anda. Lalu Yan, silakan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami Kristus juga terus memimpin kami yang ekonomi. Tuhan, sekarang kami akan membimbing pelajaran lain pun Engkau pimpin Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Gereja Loyan. Terima kasih sudah mengikuti kelas pada hari ini dan jangan lupa di pertemuan berikut kita lebih semangat lagi. Selamat siang. Dadah.